Ya, di perjalanan kali ini saya mau sedikit bernostalgia dengan menikmati kereta kelas bisnis terakhir di Pulau Jawa. Kalian nggak salah dengar, pertanggal 15 Juli 2025 kemarin, seluruh rangkaian kelas bisnis di Pulau Jawa yang tersisa di dua rangkaian kereta yaitu Gumarang dan Tegal Bahari sudah diganti menjadi kereta kelas ekonomi premium New Generation Stainless Steel. Karena itu, saya ingin mengulang masa kecil saya ketika Gumarang kelas bisnis menjadi kereta yang pertama kali saya naiki, sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Yuk ikuti perjalanan saya kali ini dari stasiun Pasar Senen. Sini aja bang. Makasih bang ya, nanti saya tambahin ya bang. Sekarang sudah jam 24.04 teman-teman. Kita sudah sampai di stasiun Pasar Senen. Hari ini teman-teman aku bakalan naik kereta api Gumarang kelas bisnis. Jadi ini hari-hari terakhir kelas bisnis melintas teman-teman, karena per tanggal 15 dan 16 Juli ini kereta api Gumarang yang bisnis bakal digantikan sama kereta api ekonomi premium. Jadi ini bisa dibilang trip nostalgia, karena aku pertama kali naik kereta api adalah kereta api Gumarang dan kebetulan di kelas bisnis juga waktu aku masih kecil teman-teman. Nah, sekarang sudah pukul 24.09, kereta api Gumarang jadwalnya dari sini tuh pukul 21.30. Dan rencananya aku mau cetak tiket ya, karena ini kan saat-saat terakhir kita bisa menikmati kelas bisnis. Jadi tiketnya tuh harus diabadikan teman-teman. Kayaknya sayang banget kalau kita nggak cetak gitu loh tiketnya. By the way, ini sekarang stasiun Pasar Senen ternyata sudah ditutup ya. Sudah ditutup kaca full. Kalau dulu kan ini semi-semi outdoor gitu loh. Jadi nggak ada kaca-kaca di sini nih. Sekarang sudah ditutup semua. Teman-teman, menurut saya jadi jelek banget ya, jadi sumpek gitu loh. Dulu waktu masih kebuka ini enak banget nih areanya. Jadi kenang-kenangan deh. Kereta bisnis terakhir. Oke, ini lagi rame banget Pasar Senen teman-teman, karena ini hari Minggu. Jadi banyak orang yang kembali lagi ke kampung halaman. Langsung masuk aja kali ya. Langsung deh. Kita masuk dari jalur 3. Pada trip ini saya nggak menjalankan trip secara penuh dari Jakarta sampai Surabaya, tapi hanya sampai Semarang saja. Karena kebetulan saya diundang ke acara perayaan ulang tahun Laksana, sekaligus peluncuran bis listrik terbarunya. Vlognya udah tayang di channel saya, bisa langsung kalian cek dengan klik tombol yang ada di pojok kanan atas. Iya. Jadi kalau di stasiun Pasar Senen cuma jalur satu aja yang bisa langsung masuk tanpa lewat underpass. Sisanya harus lewat underpass ini teman-teman. Nah, ini kereta kita sudah tersedia di jalur 3. Sementara di jalur 4 ada kereta Mataram. Bentar, aku ambil KTP dulu karena kalau naik kereta harus pakai KTP. Tapi bisa nggak kalau nongol muka aja? Kami informasikan kembali kepada para penumpang kereta api. Oke. Nanti walaupun kita udah cetak tiket fisik, pakai face recognition-nya juga masih bisa teman-teman. Ini kereta Gumarang masih tutup, orang-orang masih belum boleh masuk. Kayaknya masih diberes-beresin ya rangkaiannya. Karena masih ada waktu, saya mau coba ke ujung. Kira-kira lokomotifnya kelihatan apa enggak? Kayaknya sih enggak ya. Soalnya Pasar Senen ini stasiunnya peronnya ngepas kalau buat rangkaian sepanjang Gumarang. Jadi ya nggak apa-apa lah, untuk mengobati rasa penasaran kita lihat aja. Kira-kira bisa difoto nggak untuk lokomotifnya nih? Kalau kalian nggak tahu teman-teman, kereta api Gumarang ini merupakan kereta api dengan rangkaian terpanjang di Pulau Jawa. Salah satu lah yang paling panjang, karena selain kereta api Gumarang ini, kereta api Kertajaya juga lumayan panjang. Sama panjangnya lah bisa dibilang. Kalau Gumarang ini dia membawa 5 kereta eksekutif dan 9 kereta api bisnis, ditambah 1 kereta makan plus 1 gerbong pembangkit. Nah, kalau Kertajaya dia bawanya 14 ekonomi premium plus 1 kereta makan dan 1 gerbong pembangkit. Jadi panjangnya sih sebenarnya sama teman-teman. Cuman untuk kelas campuran ya kereta api Gumarang inilah yang paling panjang. Ya, kita nggak bisa foto logonya karena ada di ujung sana. Nggak dapat peronnya teman-teman. Jadi itu ada logo, terus di belakangnya ini pembangkit, dan di belakangnya ada 5 kereta eksekutif. Nah, ini kereta makannya nih.
Cuman hari ini saya nggak terlalu lapar lagi. Paling nanti cuma jajan-jajan aja lah ya. Formalitas aja gitu kita ke sana teman-teman, ke Kereta Makan. Oke, lumayan jauh juga ternyata jalannya. Saya ngebayangin nanti saya jalan ke Kereta Makan lumayan juga ya, PR. Oh, di sini ada fasilitas musola dan bagus musolanya. Nah, ini dia teman-teman peronnya. Bahkan untuk kereta yang paling belakang, dia pintu belakangnya nggak dapet tuh, nggak dapet peron. Jadi mepet banget buat rangkaian 14+2 nih. Ini saya sudah berada di kereta saya di nomor 9 di paling belakang. Wah, capek banget jalannya teman-teman. Kira-kira jalan berapa menit ya? 4 menit mungkin sekitaran lah, 4-5 menit. Nah, info sedikit untuk harga tiket kereta ini tujuan ke Semarang selama masih jadi kereta bisnis, tarifnya mulai dari 265.000 untuk batas termurahnya. Saya sendiri dapat di tarif 295.000 karena berangkat di weekend. Rasanya agak mustahil bisa dapat yang termurah kalau nggak pesan dari jauh hari. Nah, karena ada perubahan rangkaian, tarif tiketnya pun sudah pasti ikut berubah juga. Buat perubahannya, rinciannya sebagai berikut. Bisa kalian simak secara langsung. Nah, untuk fasilitas toiletnya seperti ini teman-teman. Ya, toiletnya duduk, tapi di sebelah sana ada yang toilet jongkok juga sih. Ya, gini nih. Toilet dari kereta sebelah. Dia ada kloset jongkok juga. Nah, ini yang udah rada-rada di retrofit nih, dikasih aksen kayu, tapi udah bulukan juga kayunya. Gitu. Jadi kalau kalian kurang nyaman sama yang duduk, misalnya becak atau kotor, kalian bisa juga yang di kloset jongkok nih. Nah, untuk kereta bisnis sendiri dia pakai AC split kayak gini nih. Berapa PK ini AC-nya? Coba kita lihat. Aduh, nggak baca lagi. Tapi lumayan dingin sih. Untuk seatnya seperti ini. Jadi seatnya mirip-mirip seat ekonomi sebenarnya, tapi dia bukan bisa lebih rebah sih. Cuman dia miringnya itu lebih miring dikit, sama konfigurasinya semuanya maju. Nah, sebenarnya kalau kalian mau hadap-hadapan juga bisa sih. Bisa bisa dirubah jadi gini supaya misal kalian pergi berempat tuh bisa hadap-hadapan teman-teman. Untuk kenyamanan, wah empuk sih, nyaman, enak seatnya. Ruang kakinya juga longgar. Sayangnya nggak ada ini ya, nggak ada footrest nih di sini. Buat tuh orang juga oke lah ya, tangan ketemu tangan sih bakalan, tapi oke banget. Terus di sini juga ada charger, jadi kalian bisa ngecas di sini, bisa pakai stop kontak biasa. Dan kalau di kereta karena dia pakai generator, kita juga bisa buat laptop juga teman-teman. Terus di bawahnya ada plastik, bisa buat sampah nih. Begini. Tuh gordennya masih modelan gorden warteg. Aduh, ini nostalgia banget teman-teman. Jadi aku pertama kali naik kereta itu dulu waktu kecil, kereta api Gumarang, naik bisnis kelas bareng orang tuaku. Aku inget banget duduknya tuh di sebelah sini nih. Dan dulu masih pakai ini ya, masih pakai kipas angin. Jadi belum pakai AC split gini. Jadinya karena di sepanjang perjalanan agak panas, aku nongkrong di sini. Nongkrong di bordes teman-teman. Sama ada orang lah satu buka pintu, wah udah deh kena angin sepoi-sepoi kenceng banget. Ya itu zaman dulu lah, kalau zaman sekarang kan udah nggak boleh ya buka pintu kereta sepanjang perjalanan. Terus pas aku ngantuk, aku tidur di bawah. Tidur di lantai. Dipersilahkan. Wah, sekarang ada doanya ternyata kalau di kereta. Aku baru tahu. Kita udah siap di berangkatan nih teman-teman. 5 menit lagi. Berdoa selesai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda.
Nah, kalau kalian penasaran siapa sih yang punya ide menghapus kelas bisnis dan bikin ekonomi jadi bagus? Nah, kita tarik sedikit dulu nih sejarahnya. Ide penghapusan kelas bisnis ini sebenarnya sudah dimulai sejak era kepemimpinan Pak Ignatius Jonan, memunculkan wacana untuk menghapus kelas bisnis dan meningkatkan fasilitas di kelas ekonomi. Rencana peremajaan pun sudah dimulai sejak tahun 2014 dan akhirnya di tahun 2016 pun rencana ini terwujud. Saya lupa kereta api pertama apa yang dirubah rangkaiannya dari bisnis menjadi ekonomi new image, tapi salah satunya adalah Sancaka. Kereta api Sancaka yang tadinya membawa bisnis dirubah menjadi kereta api ekonomi new image, alias kereta ekonomi premium generasi pertama yang belum bisa di-reclining sandarannya. Nah, sekarang kalau kalian ingin mencoba kereta kelas bisnis, hanya tersedia di Pulau Sumatera aja, yaitu kereta api Sribilah relasi Medan Rantau Perapat dan Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang pukul 22.26 kita di stasiun Karawang. Jadi kita bakal di sini sampai sekitar 22.37 karena menunggu disusul sama kereta Mataram. Jadi kereta Mataram berangkat jam berapa ya dari Pasar Senen ya? Oh ini kereta api Mataram tuh 21.40 teman-teman, 10 menit di belakang kita. Oke, kita tunggu susulan nih di sini. Nah, kalau lagi pemberhentian lumayan lama gini, penumpang tuh boleh banget turun, misal mau jajan dulu atau mau ngerokok. Cuma pastikan kalian udah tahu timetable ya berangkat jam berapa. Jadi kalau berhentinya nggak terlalu lama ya, jangan pergi yang terlalu jauh gitu teman-teman, kayak belanja. Nah, untuk ngecek timetable kereta itu menurut saya paling lengkap di website ini nih, keretaapikita.com. Nah, di sini kalian bisa lihat jadwal kedatangan, jadwal keberangkatan. Kayak kereta kita sekarang nih Gumarang, dia nyampe di Karawang 22.25, telat semenit sih tadi 22.26, dan jadwal berangkatnya 22.37. Jadi paling nggak beberapa menit sebelum kereta berangkat, kita tuh sudah kembali ke kereta lagi teman-teman. Jadi nggak resiko ditinggal gitu loh. Nah, barusan aja melintas teman-teman kereta api Mataram menuju ke Solo Balapan, dan bentar lagi kereta kita ini diberangkatkan nih, 1 menit lagi.
Nah, kadang kalau di kereta kan kalian bingung ya, ini sudah sampai di stasiun mana nih posisinya. Nah, kalian tuh bisa cek di aplikasi kayak Akses. Nanti di halaman utamanya tuh kalian bisa cek posisi tracking kereta kalian itu sedang ada di mana. Sayangnya bentuk live trackingnya tuh belum kayak peta gitu ya. Kalau peta kan menarik ya teman-teman. Ini tuh bentukannya tuh masih teks-teks gitu. Kalau stasiun udah dilewati maka statusnya telah dilewati. Terus kita bisa lihat posisinya nih, sekarang kita lagi ada di petak antara stasiun mana sampai stasiun mana gitu. Beserta juga dengan estimasi ketibaan di stasiunnya. Selain itu buat kalian yang nggak mau repot-repot jalan jauh sampai kereta makan, bisa juga pesan makanan di sini dengan cara masuk ke menu Rail Food. Tinggal kalian pilih aja mau beli makan dan minuman apa, terus nanti kita pesen, kita bayar, nanti makanannya bakal dianterin. Tapi yang saya tahu ya, kalau pesan di aplikasi ini menu makanannya tuh nggak selengkap kalau kita langsung ke kereta makan teman-teman. Di kereta makan tuh biasanya pilihannya lebih banyak dan lebih lengkap. Apalagi menu-menu makanan yang makanan beneran gitu, bukan makanan instan. Jadi kalau mau pilihan makanan yang lebih banyak, kalian bisa langsung ke kereta makan aja sambil olahraga sekalian. Oh ya, ini posisi duduk saya. Kalau sudah ada penumpang di sebelah saya teman-teman, di sebelah kanan sini enak nih, ada armrest bisa buat istirahatin tangan. Dan ternyata untuk jarak duduk antar penumpang masih ada sisa ya, nggak dempet-dempet amat lah sama penumpang sebelah. Legroom juga masih luas sama seperti saya tadi. Kalau mau taruh barang enak. Sebenarnya enak nih kalau bawa koper, terus kopernya bisa jadi footrest gitu deh. Ini soalnya kalau nggak ada footrest, kaki kurang nyaman ya rasanya. Apa karena saya keseringan naik bis yang ada leg restnya ya? Yang jadi masalah itu untuk charger. Ini nggak enak banget nih kalau saya nebeng ngecas di sana, terus kabelnya tuh pasti bakal melintang di atas kakinya penumpang sebelah. Jadi solusinya ya saya ngecasnya pakai powerbank aja nih. Untung aja saya bawa powerbank yang lumayan gede, 20.000 mAh. Satu minus lagi yang saya rasakan di sini adalah nggak ada mode malam di kereta ini. Jadinya kalau mau tidur ya terang-terangan gini teman-teman. Andaikan aja lampunya bisa diredupin aja, nggak usah sampai mati sih, diredupin aja gitu, mungkin tidurnya bisa lebih enak ya. Ini terang banget ini lampunya. Oke teman-teman, pukul 1.41. Kita ada di stasiun Tegal. Tadi masuk sini 1.37, jadi kecepatan. Kalau menurut timetable sih 1.42 teman-teman. Jadi kita baru berangkat dari sini tuh pukul 1.46. Masih ada sekitar 5 menitan lagi. Asli aku susah banget nyari posisi tidur yang enak. Udah belok kiri, belok kanan, gimana pun susah teman-teman. Kita nikmatin aja. Sebenarnya udah ngantuk banget sih. Udah di saat ini masih di luar kereta, kami persilakan Anda untuk segera naik di rangkaian yang telah tersedia di jalur 3. Siap untuk diberangkatkan. Let's go. Masuk. Pukul 3.14, kira-kira 30 menit sebelum saya tiba di Semarang, saya memutuskan pindah ke kereta makan.
Sekalian nih saya pengen ngitungin kira-kira kalau jalan dari kereta 9 sampai Kereta Makan butuh waktu berapa menit nyampe ke sana. Nah, di sepanjang kereta yang saya lewatin ini ada beberapa kereta yang rasanya AC-nya dingin gitu, tapi ada yang sumuk juga, bahkan ada yang lebih sumuk lagi dari kereta 9 di mana tadi saya duduk, teman-teman. Jadi ya ngerasa sedikit beruntung lah saya duduknya di bawah AC tadi. Akhirnya teman-teman, 5 menit jalan dari kereta 9 sampai sini. By the way, belakangan kan lagi rame nih ya soal Kereta Makan yang dijadiin tempat nongkrong atau tempat kerja. Nah, kalau kalian, pendapat kalian kayak gimana teman-teman? Kalau saya pribadi sih, saya merasa kalau memang lagi sepi gini ya udah sih nggak apa-apa asal kalian jajan ya, nggak cuma nongkrong doang gitu. Tapi kalau lagi jam rame atau pasan lagi orang mau makan ya atau diri dikit gitu, kita pindah balik ke seat kita gitu. Wah, di sini lebih dingin rasanya AC-nya. Mantap, tapi seatnya lebih tegak, kayaknya dibikin biar ini deh, biar gak nyaman orang nunggu lama-lama di sini. Soalnya kan ini area terbatas ya, paling cuma bisa berapa orang aja. Jadi kalau misalnya jam-jam rame makan malam makan pagi itu nggak boleh terlalu lama makan di sini. Kelar makan udah harus balik lagi ke bangku kita. Berapa mbak? Ada tambahan lagi? Udah ini aja. 33.000. Aku boleh? Aku aja satu ya. Satu ya. Boleh dibantu ongkosnya aja kak? Atau Boleh, kalian mau menggunakan kris? Boleh deh Kris. Data sekarang di sini Aqua 9.000. Terakhir soalnya masih 8.000 ya kalau nggak salah. Terus Xiaomi-nya 33. Jadi 33 mas 9.000 jadi 42. Mahal. Oke lah. Ini sekarang lagi jam setengah 4 kurang 3 menit. Kita bakal nyampe Semarang tuh kira-kira perkiraannya jam 4 kurang 15. Jadi yaudah nongkrong sini aja, nanti sekalian turun kita makan makanan terenak yang ada di kereta, yaitu Xiaomi. Mantap. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Turun pemeriksaan yang dimari para warga pastinya tidak ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Oke teman-teman, sekarang pukul 3.48 kita sudah sampai di stasiun Semarang Tawang. Terlambat berapa menit ya? Kayaknya terlambat 3 menitan deh. Harusnya 3.45 nyampe sini. Di sini tuh jadwal berhentinya lumayan lama, 3.57 baru berangkat. Jadi berhenti sekitar berapa menit ya? 12 menit kalau di jadwal aslinya, teman-teman. Jadi ya sempet nih, misalnya berhenti di sini mau ngerokok atau mau beli jajanan dulu. Nah, deket. Makanya kalau naik kereta tuh rekomen sebenarnya yang di tengah, deket kereta makan. Soalnya kalau misalnya kita mau lari beli jajanan di stasiun juga masih deket. Jangan kalau kayak aku tadi dari kereta 9, jauh banget teman-teman. Jadi aku jalan dari kereta 9 sampai kereta makan aja butuh waktu sekitar 5 menit loh. Ini aku masih mau nunggu keretanya berangkat karena aku mau mengabadikan keretanya pas jalan. Wah, kereta bisnis terakhir di Pulau Jawa. Nah, itu ada orang yang nyaris banget ketinggalan. Gak tahu kenapa ya, tadi orang itu udah masuk ke dalam loh. Kok dia keluar lagi ya?
Oke teman-teman, aku masih belum memutuskan nih mau kemana jam segini. Mau cari penginapan atau tiduran di sini sebenarnya juga bisa sih. Enaknya gimana ya? Aku bingung. Pengen mandi sebenarnya soalnya. Oh iya. Oke teman-teman, kita sudah berada di luar stasiun Tawang. Kayaknya ini pertama kali juga deh saya ke stasiun Tawang. Biasanya kalau naik kereta turunnya di Poncol saya. Atau kemarin-kemarin juga pernah ya di Tawang ya. Oh pernah deh, saya naik sekali dari Tawang dulu. Udah lama banget. Oke, dari sini saya mau jalan kaki ke penginapan. Jadi saya sudah booking Bobo Box dekat sini sekitar 600 sampai 700 meter aja. Jadi mungkin saya mau jalan kaki dari sini teman-teman. Dan biayanya 100 ribuan. Ya agak mahal sih sebenarnya untuk check in subuh gini dan check outnya nanti jam 12 siang. Tapi ya udahlah, saya ngantuk dan kepengen mandi rasanya. Mau sih tidur-tiduran di stasiun juga sebenarnya bisa-bisa aja, cuma saya takutnya diusir sama satpam. Saya nggak tahu aturan kalau di stasiun gimana. Kalau di terminal sih santuy ya, tidur-tiduran selonjoran di bangku. Nah, di stasiun Semarang Tawang ini kalau kalian naiknya Grab motor, kalian harus ke gerbang keluar ini dulu teman-teman, baru order di depan sini di pinggir jalan. Kalau kalian naiknya Grab mobil atau Gokar yang mobil, baru tadi ada shelternya tuh di sebelah sana di depan lobi. Di sini juga nggak salah ada integrasi sama bis Trans Semarang deh. Cuma saya nggak tahu nih haltenya di sebelah mana ya. Dan kalau jam segini juga nggak jalan sih Trans Semarangnya. Jadi ini suhunya lumayan dingin. Nggak dingin sih, sejuk lah teman-teman. Memang belakangan Pulau Jawa lagi ini ya, lagi agak sejuk karena ada fenomena bediding itu loh. Apa sih bediding? Aku tampilin aja lah. Jadinya suhu tuh rasanya lebih sejuk gitu kalau malam. Kadang kalau siang pun juga rasanya nggak seterik biasanya gitu loh. Sekarang juga udah rapi, trotoarnya bagus buat jalan enak. Dan ini Semarang Tawang kan masuk ke area kota lama ya. Jadinya mirip-mirip kota lama Jakarta lah. Ada penginapan juga, Pelangi Indah. Tapi kok kayak agak nggak meyakinkan. Di kiri ini juga ada penginapan namanya Manon. Tadi saya sempat lihat-lihat tarifnya 450 ribuan nih di sini. Sayang sih kalau cuma buat beberapa jam. Di kiri ini ada gedung apa ini? Pabrik rokok Praulajar. Oh ini kayak gedung yang cagar budaya gitu ya. Pabrik rokok dulunya. Nah ini belok di sini. Wah agak gelap. Buru-buru aja deh jalannya. Serem. Saya bukan serem hantu atau apa sih. Serem begal. Ini nggak tahu kalau Semarang aman nggak sih teman-teman kalau jam-jam malam kayak gini. Jalan-jalan kayaknya sih mana-mana aja, soalnya jarang ada orang berkerumpul, terus jalanannya juga bersih di sini, nggak banyak nggak banyak gelandangan gitu-gitu. Harusnya sih aman ya. Kita udah nyampe. Oke, masuk dan check-in dulu. Jalan kaki sekitar ya hampir 10 menit lah. Sekitar 10 menit. Bobo Box. Oke, sebelumnya aku udah pernah nginep di Bobo Box sekali di Jakarta, di Tamrin. Jadi ini yang kedua kalinya nih aku nginep di Bobo Box. Wah, di sini ada dapur bersama. Ada mesin kopi, ada mesin es krim. Cekinnya di sini. Oke. Ya, untuk nginep di Bobo Box kali ini saya dapat tuh di tarif 150.000 teman-teman. Dan ini tarif standar sih. Kalau kalian lagi beruntung dapatnya tuh bisa lebih murah, kadang 120 ribuan malah. Dan enaknya kalau Bobo Box itu semua cabangnya di semua kota tuh terstandar. Interiornya, kebersihannya semuanya tuh standar. Jadi kayak gak perlu takut kotor atau gimana gitu loh. Makanya kalau saya lagi gak mau ribet, saya sih milih nginep di Bobo Box ini daripada
harus nyari-nyari hotel lagi, terus cek dulu review orang bersih apa enggak segala macem. Kalau di Bobo Box dari pengalaman saya dan teman-teman saya sih selalu bersih sih tempatnya. Bookingnya juga gampang sih, tinggal langsung aja lewat aplikasinya Bobo Box. Terus semua proses check-in sebenarnya juga bisa dilakukan lewat aplikasinya. Nanti setelah check-in kita tinggal ambil aja kunci locker di sini, terus kita lepas sepatu sendal kita, nanti kita dikasih sendal untuk digunakan selama di dalam areanya Bobo Box. Makanya bersih teman-teman kalau di Bobo Box tuh. Check out jam berapa ya Mas? Kita maksimal jam 12 ya Kak. 12 ya? Oke. Kalau kamar masih pakai QR di aplikasi ya? Iya. Ini boleh minta ya Mas? Boleh. Oke. Mas ya Mas. Yuk. Ada Jomi juga. Oke. Jadi kalau di Bobo Box ini dia semuanya sudah digital teman-teman. Jadinya pakai aplikasi kita check-in ya. Tinggal show QR-nya aja kayak gini. Cret, udah kebuka pintunya. Nah. Oke. Di sini aku ngomongnya pelan-pelan aja, takutnya udah ada orang. Oke, toiletnya ada di sini. Kita lihat toilet dulu. Nah ya, kamar mandinya di sini. Tuh, bersih kamar mandinya. Tuh, ya, kamar mandi bersih. Ini yang shower buat mandi. Ini yang buat BAB. Bersih, ada urinoir juga. Terus ini buat sikat gigi. Terus ada hair dryer juga. Nah, kalau butuh bantuan kita bisa panggil nih krunya lot sini. Oke, kita balik lagi ke area sini. Kita bisik-bisik. 29.30. 34. Oh. Kita di pojokan teman-teman. 2124. Ya, aku di sebelah sini. Ini ada orang nggak? Kayaknya ada orangnya. Jadi kalau di Bobo Box sistemnya tuh atas bawah gini. Kalau masuk dari sana, dia bagian atas kasurnya. Kalau masuk yang sini, kamarku dua-dua, dia kasurnya bagian bawah. Nah, cara bukanya juga sama. Pakai ini tadi, pakai QR code-nya. Nah, kebuka deh. Nah, kayak gini. Wah, kamarku di bagian bawah sini teman-teman. Tuh. Oke, kita masuk dulu. Kayak gini. Jadi yang ini tuh kamar sebelah tadi nomor 21. Sedangkan kamarku yang 22 aku dapat yang bagian bawah. Dan kayak gini teman-teman. Cukup nyaman sih kalau buat istirahat. Cuma di sini nggak ada meja kerja ya. Jadi kalau naruh barang ya udah di sini aja nih. Ada tong sampah. Terus ini ada handuk di sebelah sini. Kayaknya aku mau mandi dulu deh. Pengen segeran dikit gitu. Sekecil ini teman-teman. Simple banget tempatnya. Dia di sebelah sini. Itu ada ini teman-teman. Ada colokan listriknya 2. Dia udah internasional. Terus di sini. Nah, dia kayak ada apa ya? Kita bisa nyetel suara ini nih, suara sungai itu. Kita bisa rubah lampu tuh, mau hijau, mau kuning, mau biru. Kita bisa matiin, bisa nyalain, bisa terang gelapnya tuh. Kita bisa kunci pintu, buka pintu. Nah, terus mana lagi ya? Ini ada Bluetooth, buat apa Bluetoothnya? Terus buat privacy, kita bisa turunin korden di sini. Nah, kayak gini. Udah, ya cukup nyaman lah buat tidur. Oke, segitu dulu teman-teman videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin trip ini dari awal sampai akhir. Kita naik kereta api Gumarang dari Jakarta sampai Semarang. Semoga kedepannya kereta api bisa lebih nyaman. Dan tarifnya nih loh, makin mahal loh sekarang. Aduh, kalau naik kereta rasanya mikir 2 kali gitu loh. Pasti ngebandingin ini sama bis gitu. Tapi kalau nyari ketepatan waktu sama kayak gini nih, berangkatnya malam dari Jakarta ya pilihannya memang paling enak naik kereta sih. Soalnya bis-bis apalagi misal kalau ke Semarang rata-rata tuh jam 6, jam 7 gitu, nggak ada yang malam banget teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Temu di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.